Kemudian juga minta tolong kepada Allah, tawassul dengan kesabaran plus juga dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Nah, ini dalilnya. Kenapa kita ini kok dianjurkan banyak sholat, ya kan? Lah terus di dalam sholat tadi kita berdoa pada Allah Ta'ala di sujud kita, ya kan? Pokoknya di setiap kesempatan dalam sholat kita, terutama dalam sujud, minta pada Allah. Karena kita ini misi kita belajar ilmu, ya berarti minta untuk dimudahkan mendapatkan ilmu. Nah, gitu. Dimudahkan dari segala hal yang berkaitan dengan ilmu, entah itu biaya, entah itu apa yang diperlukan semuanya. Itu kenapa kita kok disuruh diperintahkan untuk banyak sholat. Apa hubungannya ini? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian fa inna dzalika aunul lahu ala tahsil wa ta'allum. Karena hal tersebut adalah ini bisa menolong untuk menghasilkan ilmu dan menghasilkan wa ta'allum dan belajar, ya. Tahsil menghasilkan ilmu dan memudahkan belajar. Nah, mudahkan hafalan. Kita minta dalam salat kita. Wa unshitu lisah Al-Jalil Az-Zaid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Aku diberi diperdengarkan, aku diberi nasyid gitu ya. Sebuah syair miliknya Syekh Al-Jalil Az-Zaid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Beliau mengatakan, kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa 'ala salati muwadhiban wa muhafidha. Jadilah engkau ini lil awamiri terhadap perintah, wan nawahi dan larangan, hafidha menjaga, artinya menjaga perintah untuk dikerjakan. Kalau menjaga larangan untuk ditinggalkan, gitu ya. Jagalah perintah dan larangan. Kalau perintah jaganya mengamalkan, kalau larangan jaganya maksudnya meninggalkan, jangan sampai dikerjakan. Wa ala sholati muwadziban, dan terhadap sholat muwadziban, terus menerus, ya. Melakukan sholat terus menerus. Wa muhafizan, dan menjaga ini, menjaga sholat terus menerus, istiqomah, ya kan? Jaga waktu. Wadlub ulum syar'i wa jihad wasta'in bit tayyibat tasir faqihan hafidhah. Wadlub ulum syar'i, dan tuntutlah, carilah ulum syar'i, ilmu syariat, wastahid, dan bersungguh-sungguhlah. Jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh, ya kan? Jangan setengah-setengah, yang sering kemarin kita sebutkan dan sering kita sebutkan, setengah-setengah dalam ilmu itu tidak baik. Sekalian tidak tahu, atau kita minimal pengetahuannya biar tidak soro-soro, sekalian tahu, ya kan? Nah, kalau sudah kita belajar, bercita-citalah dengan yang himmah alih yang tinggi. Ojo ecek-ecek cita-citanya. Lah boleh kok mondok ente le? Iya, aku cek pingin terbangan. Loh, kalau cuma pingin bisa nutuk kulit sama apa ya? Bukan menghina ya. Kalau cuma pingin bisa mukul kulit sama kayu atau ngebukul terbang, ya cok mondok, ya. Orang-orang kampung, orang-orang yang ndak mondok belajar terbang itu lebih paseh daripada yang mondok sekalian, ya kan? Bahkan mereka sudah masuk ke jurnal kompetisi terbang, ya kan? Yang mondok kadang-kadang ndak pernah, ya karena yang mondok ini ya bukan itu tujuannya. Terus kalau gitu kita tidak belajar, tetap belajar ya. Terbang belajar semua kalau bisa. Nanti kita pulang tularkan kepada orang lain, ya kan? Karena itu juga seninya santri, seninya orang Muslim. Bukan kita tidak boleh belajar terbang, tidak, kita harus. Ana juga bisa sebenarnya. Ana dulu sebelum mereka bisa, ana yang ngelatih dulu. Ya. Dulu, setelah bisa tidak pernah ngelatih, akhirnya aku lupa juga. Ya iling lah didik. Dulu tahun 2000-an.
Itu sudah ada terbang di sini. Ya. Santri di sini tahun 2000 dulu, mungkin ente belum lahir ya. Itu sudah ada di sini. Ya, sanad kita terbangannya ke Al-Banjari langsung. Ke Martapura. Karena kita belajar ke muridnya langsung Guru Zaini. Di mana nih? Di Saudi mana? Ini siapa nih? Alwi mana? Pucang Songo. Ada sepondok di situ, muridnya Guru Zaini di situ. Sekarang sudah meninggal. Nah, kita belajar di situ dulu. Ya. Bukan tidak belajar, kita belajar. Hampir semua alumni di sini pintar terbang kabeh ya gitu ya. Bukan tidak belajar. Cuma tujuannya bukan itu. Paham ya? Dan Anda mondok itu bukan itu tujuannya. Mondok mentang-mentang di Darut Taklim bisa terbangan, cek iso terbangan. Nah, ada. Kalau cuma itu, maaf ya, berarti kita tujuannya pokoknya iso nutuk kulit sama kayu. Ya. Itu selingan. Yang utama adalah ilmunya. Ya kan? Bukan kebanggaan kalau kita fasih terbangannya tapi ilmunya enggak ada. Yang penting ilmunya. Tapi kalau semuanya jalan, sak terbangnya jalan, sak ilmunya jalan, nah bagus, nanti kita tularkan. Kalau kita punya murid, alamin ya, punya pondok misalkan ya, punya santri, wes ndak usah ngundang guru terbang, wes ijonone dhewe gitu ya. Sak ilmune, sak terbangnya dia sendiri. Kan bagus kan? Ya. Jadi tujuannya harus dengan tujuan yang mulia, himmah aliyah, ya kan? Punya ilmu supaya bisa diajarkan ke orang lain, begitu. Cuma ilmu, sekadar ilmu punya sendiri, tapi ilmu yang bisa diajarkan ada santrinya, begitu. Walaupun nanti santri tidak harus banyak, penting manfaat ke orang lain. Oh ya. Nah, ini harus ditanamkan mulai sejak dini. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu tergantung niatnya, dan nanti kita dibangkitkan, nanti kita keluar itu sesuai niat kita. Ya apa? Ketika kita mondok, niat kita apa dulu? Enggak usah nunggu akhirat, kita keluar saja sudah nampak di situ. Ya kan? Kita keluar sudah bakal muncul hasilnya, kerasa sedikit atau banyak. Nah, tergantung apa yang kita niatkan sekarang. Oh ya, jadi harus kita pasang niat. Yang baru-baru itu harus pasang niat. Ojo niatnya ini hanya karena apa? Mungkin awalnya karena dorongan orang tua, keterpaksaan. Sekarang robah karena Allah Ta'ala. Ya kan? Karena sebenarnya ternyata mondok itu ya enak, gak kerja. Ya kan? Gak lapo-lapo, mek ngaji, turu, mutolaah, ya kan? Mikir apa ente sekarang? Apa ente mikir duit? Nggak usah. Duit, uang itu kalau nggak dipikir datang sendiri. Pokoknya ente mau ngaji yang betul. Nanti dimudahkan orang tuanya kalau kita ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya kan? Jangan kira orang tua itu cari karena kekuatan sendiri, enggak. Orang-orang tua yang dimudahkan gitu ya, mereka bisa ini. Itu sebenarnya berkah-berkah antum yang belajar itu. Ya kan? Karena janji Allah ya di hadis qudsi yang kita sebutkan kemarin, wahai dunia, berilah rizki kepada manusia ini menurut kadar keringat mereka. Nah, kalau keringat mereka tuh keluarnya banyak, soro ketika mencari, kasih banyak. Kalau enggak, kasih sedikit. Kecuali talabul ilm, pelajar ilmu, maka aku yang ngurusin, kau enggak usah ikut campur. Nah, ini janji Allah. Lah, sekarang kita dari mana rizkinya orang tua? Orang tua yang dimudahkan nanti oleh Allah Ta'ala. Tidak ada ceritanya orang tua itu ya jarang ya, mungkin 1001 kalau mungkin 1000 ya. Kebanyakan mesti ketika anaknya mondok gampang rezekinya. Tergantung kita, ya kan? Minta pada Allah Ta'ala, doakan orang tua ketika kita di pondok. Nah, terutama kalau kita wirid subuh, ojo lali itu, ya kan? Tasbihnya malaikat, wocon cangkep ojo turu gitu ya. Kita turu ya minta hasil ya tidak mungkin. Kalau kita tidak kerja kok minta hasilnya gitu ya, minta upah. Nah, jadi itu dibaca. Usaha thalabul ilm yaitu baca wirid,
yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi tugas kita di sini belajar gitu ya. Wastahid dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Wasta'in dan mintalah bantuan untuk menghasilkan ilmu tadi. Bittayyibati dengan amal-amal baik terutama sholat. Ya kan? Sholat, istighfar. Wirid kita kalau banyak, kalau bisa itu sholat, istighfar. Sholawat banyak gitu ya. Biar nanti Nabi sendiri yang ikut ya, ibarat Nabi sendiri yang turun tangan kalau kita banyak sholawat. Ya, pasti ya orang kalau banyak sholawat pasti bakal mudah semuanya. Ya. Tasir faqihan hafidha, maka engkau akan menjadi orang yang berilmu, ahli fikih. Ya, jadi wasta'in bittayyibat, minta tolonglah dengan melalui banyak sholat, dengan melalui amalan-amalan thayyibat, amalan baik terutama sholat dan lain-lainnya mungkin ya, sholawat diperbanyak. Maka tasir faqihan, kau akan menjadi orang yang faqih, orang yang ahli fikih, orang ahli ilmu. Hafidhan, dan juga orang yang bisa hafid. Hafid ini maknanya bukan hafal, hafal sudah pasti. Hafid ini maknanya orang yang bisa mengayomi, gitu ya, menjaga. Imam hafalan atau dia bisa menjaga orang lain, gitu ya, hafidh. Engkau akan bisa mengayomi atau bisa menjaga, menjadi ahli agama dan bisa menjaga syariat, menjaga masyarakatnya, juga menjaga ilmunya dia sendiri yang ada dalam hatinya, ya kan? Ini maknanya banyak, maknanya luas. Was'al ilahaka hifdha hifdika ragiban fi fadlihi. Ini ada lanjutannya. Was'al ilahaka, mintalah kepada Tuhanmu hifdha hifdika, agar Allah itu menjaga hifdika, hafalanmu, hifd. Hifdha hifdika, agar Allah menjaga hifdika, hafalanmu. Ragiban, dengan seraya ragiban, menginginkan, fi fadlihi, fadlnya Allah, fallahu khairu hafidha, fallahu khairun hafidha, maka Allah itu adalah khairun hafidha, sebaik-baik zat yang hafidha, yang menjaga. Jadi minta kepada Allah, kita belajar ilmunya Allah, minta kepada Allah. Nah, kan sambil belajar minta kepada Allah. Kemudian waqala dan mengatakan ulama yang lain, dikatakan dalam syair yang lain. Ini syairnya lain ya. Kalau ini tadi akhirannya dzat hafidhan, muhafidhan, hafidhan sama ini. Ini berarti karena akhirannya beda, berarti ini ada syair yang lain. Waqala dan berkata di syair yang lain, ati'u wajiddu wala taksalu. Ati'u, taatlah kalian kepada Allah. Wajiddu, dan semangatlah. Wala taksalu, dan janganlah kalian malas. Ya. Lakukan taat kepada Allah. Wajiddu, bersemangatlah. Wala taksalu, dan janganlah kalian malas. Wa antum ila rabbikum turja'un, dan kalian akan kembali nanti kepada Tuhan kalian. Ini yang akan kita bawa, semangat kita, taat kita, semangat kita, ibadah kita, dalam belajar kita, ini yang nanti kita akan bawa kepada Allah Ta'ala, ya kan? Kalau kita punya ilmu berapa, ini akan nanti dibangga-banggakan di hadapan Nabi, ya kan? Nanti kita semua makhluk ini yang memiliki keistimewaan akan membanggakan diri, bangga dengan keistimewaan yang diamalkan, yang diraih di dunia, ya kan? Ini kan ada riwayat, ketika nanti ditampilkan di akhirat, ya, Imam Syafi'i dengan kitab umnya, Imam Malik dengan muwatta'nya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya, musnadnya, ya kan? Kemudian Imam Ghazali dengan ihya'nya, ya kan?
Imam Malik dengan alfiyahnya, Ibnu Ruslan dengan zubatnya, antum dengan apanya? Ya kan? Kita dengan apanya nanti bakal kita banggakan. Ya gitu ya. Ini harus dipikir ya. Mereka sudah Masya Allah. Nah kita nanti apa yang dibanggakan? Minimal kita tidak bisa buat, kita ngamalkan, kita niru seperti mereka. Ya, yang mereka sudah buat kita ahlikan itu. Biar nanti masuk ke golongan mereka. Ya, kita tidak bisa buat alfiyah, minimal kita hafal alfiyah begitu. Ya, kita tidak bisa membuat zubat, minimal kita hafal zubat. Ya, gitu. Nanti kita dibanggakan lah, yang kita banggakan di akhirat ya kan ini. Nah, gitu. Wala tahja'u, jangan kalian tidur, maksudnya ojo ake turu gitu maksudnya. Wala tahja'u, jangan kalian ini tidur, banyak tidur. Fa khiyarul wara, maka khairul wara, khairul makhluk. Siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qalilan minal lail mahja'un. Sedikit tidur Nabi itu kalau malam. Nabi kalau malam sedikit tidur. Qalilan minal lail yahja'un, namanya mazaidah. Mahja'un. Sedikit di malam hari tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yastashab daftaran ala kulli halin liyutali'ah. Ini santri, ya kan? Cowok-cowok akhirat. Apa? Layak hendaklah yastashab. Apa tadi? Selalu membawa, menjadikan teman siapa? Apa? Daftaran sebuah buku. Jadi kita kemana-mana kalau bisa bawa buku, notes, ya kan? Harganya 5.000 kan, cuma notes. Ya sekali lagi, yang barangkali ada apa namanya, ada faedah, enggak ada faedah, kita buka sendiri faedah yang setelah kita tulis, dibaca, ya kan? Kalau HP, ya HP terserah, pokoknya tergantung, ya kan? Tergantung apa yang kita buka. Kalau kita min ahlil akhirah, ya kita buka yang baik-baik, mungkin pengajian, tausiah, atau kita buka kitab di HP kita, isi dengan download dengan kitab-kitab PDF kan banyak kan. Nah, untuk kita mutola'ah fi ala kulli halin, setiap keadaan, liyutoli'ah, supaya bisa memutola'ah kitab tadi, buku tadi. Waqila man lam yakun daftar fi kummihi lam yasbutil hikmah fi qalbihi. Ini dihafal gini ya. Waqila dikatakan malam yakunid daftar, barang siapa yang tidak ada daftar fi kummihi, di sakunya, lam tasbutil hikmah, maka tidak akan nancap tetap menetap al hikmah fi qalbi, di dalam hatinya. Loh kan saya sudah hafal, tetap buku tidak boleh dianjurkan di saku, karena hafalan itu tidak menjamin. Apalagi zaman sekarang ya, hafal itu tidak menjamin. Ngapalkan 1000 dirusak dengan maksiat 1 modar kabeh. Ya, iya. Apalagi ngapal 01 maksiatnya 1000. Waduh, ya. Yang kadang menggok-menggok gitu ya. Hari Jumat. Itu kadang-kadang bisa ngentek sak minggu loh ya. Hati-hati. Ya mungkin sekedar beli dah apa, tapi cuci mata entek sak minggu, ya kan? Entek sak minggu. Berapa saya yang kita hafalkan, ya kan? Nah gitu. Barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidak akan menancap tetap hikmah dalam hatinya, mudah hilang. Dan orang kalau bawaannya buku gitu ya, berarti menandakan semangat. Allah tahu akan dinilai nanti, berarti ini semangat ini, maka dicatat oleh Allah, dijaga hikmah dalam hatinya. Nah gitu. Kemudian wayam bagi an yakuna daftar bayat, layak bukunya itu kalau bisa putih, cocok warna-warni.
Ya kalau perempuan ya, kita laki ini. Hatta perempuan pun kalau biasanya putih warnanya. Kenapa? Ya karena gampang dibaca kalau putih. Bukunya merah, tintanya kuning, waduh tambah sulau. Iya. Enggak karuan. Ya enggak apa-apa misalkan kalau memang kita enggak ada. Kalau ingin ngetren, cuma ya afdolnya putih tetap gitu ya. Enggak wajib, bukan wajib. Wayam bagian yakuna fid daftari bayat. Nah, ini putih di dalam bukunya itu warna putih. Wa istazhabil misbih barah liyaktub ma sami'a. Dan yastashab adalah dia ini selalu membawa gitu ya, selalu yastashab berteman membawa al-mihbarah, pena. Mihbarah itu bisa wadahnya ya, bisa tempatnya atau maksudnya ya kalau dulu itu kan enggak zaman seperti sekarang. Kalau dulu itu orang kalau mau nulis itu tintanya itu bukan di dalam pulpen. Tintanya itu ada di wadah mihbarah namanya, botol tinta. Wadah tinta mihbarah. Nah, kalau kita bawa mihbarah otomatis bawa itu tinta penanya yang lincip itu. Kalau sekarang maksudnya selalulah membawa pena. Nah, gitu ya, membawa pena. Kenapa? Liyaktub ma sami'a, agar dia bisa menulis apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, hikmah-hikmah di ketemu di jalan, ada hikmah, ya kan? Ketemu dimanapun, itu supaya bisa menulis. Dan zaman sekarang sekali lagi, karena sekarang sudah canggih, tetap kesunahan pulpen itu jangan ditinggalkan. Kalau bawa HP lebih enak ya, jepret semari. Cuma ya ojo di jepret tahu dibaca ya. Setelah jepret tulis di bukunya atau tulis di HP-nya, simpan di Google, kita repus sampai mati, ada itu. Ya. Simpan di aplikasi-aplikasi, itu hikmah bakal ada selamanya. Waqad dzakarna hadis hilal, biasa ini sudah masalah kemarinnya. Kemudian masuk ke fasal dalam hal-hal yang menyebabkan mudahnya hafalan dan hal-hal yang menyebabkan lupa. Jadi dalam perilaku kita ini ada kadang-kadang kita ini tidak melakukan sesuatu yang kita tidak tahu kalau itu sebenarnya menyebabkan lupa. Salah satu contoh kadang kita lewat di kuburan ya, ada maisan api, ada kaligrafi, dibaca. Al-Habib. Loh, kan kita baca iya, tapi moconya itu dapat menyebabkan lupa. Lalu terus apa? Isbat ini dalam hati aja, dalam hati. Kita enggak baca kan kita paham kan? Oh, ini kuburannya fulan, ini kuburannya, kalau gitu enggak apa-apa. Kalau baca jadi ada apa tadi? Maisan, tulisan maisan kuburan dibaca. Itu salah satu yang menyebabkan lupa. Nanti disebutkan di sini. Nyapu di malam hari tanpa ada keperluan, kecuali darurat ya. Ada acara, kemudian sangat sampahnya numpuk, akhirnya sapu enggak apa. Tapi kalau enggak ada keperluan, ya ahsan, enggak usah disapu besok. Begitu. Termasuk meninggalkan sampah, akhirnya dia meninggalkan sampah di rumah. Kalau di sini berarti di ruangan malam hari. Ini termasuk salah satu yang menyebabkan kita lupa fakir dan pelupa juga. Kita membahasnya pertama dalam hal-hal yang menyebabkan mudahnya hafalan. Ya. Faslun fima yurisul hifd wa fima yurisun nisyan. Fasal di dalam hal-hal yang mewariskan atau menyebabkan hafalan, mudah hafalan. Wa fima yurisun nisyan, dan di dalam hal-hal yang menyebabkan lupa. Dikatakan wa aqwa asbabil hifd al-jid wal muwadhabah wa taqlilul ghada wa salatul lail wa qiraatil Qur'an. Sudah ini. Paling kuatnya penyebab hafalan adalah al-jid, semangat. Nah, ini penting semangat ya. Wiritan dibaca
Ada ketemu wiritan. Ini wirid ini kalau dibaca bakal gampang hafal. Cuma kita tidak mau baca, ya tidak bakal hafal. Ya. Penting semangat. Kita tidak baca wirid-wirid yang menyebabkan hafalan, tapi kita semangat menghafal. Ini nanti yang bakal menyebabkan. Yang lain itu penopang, alat bantu. Yang penting, yang pokok adalah ngapal itu, ya kan? Setelah kita menghafal, baru kita pakai alat bantu wirid-wirid, ya kan gitu. Tapi kalau kita wirid-wirid tok, wiritannya dibaca, tapi hafalannya nggak dibaca, ya tetap nggak bakal hafal. Nah, gitu. Jadi yang paling pokok adalah aljid, semangat. Ini ya. Paling kuatnya penyebab hafalan, ya gampang hafal adalah aljid, semangat. Satu. Wal muwadhabah, terus menerus kalau kita baca. Bukan sekali baca, terus menerus. Karena harus kita sadari al-insan mahalul khata' wa nisyan. Oleh karena itu supaya kita tidak mudah lupa, ya sering dibaca, ya kan? Minimal sesuai dengan cara yang kemarin kita sebutkan, ya kan? Pertama 5 kali, besoknya 4 kali, besok lagi berapa? 3 kali, besok lagi 2 kali, besok lagi sekali, terus setiap hari sekali. Sampai dia ini mantap, kira-kira bukan enggak mungkin ya, kira-kira insya Allah enggak lupa. Baru nanti tetap suatu saat kita baca lagi, takutnya lupa. Nah, gitu. Wa taqlilul ghada, ini juga sedikit makan. Sedikit makan, ya kan? Nanti kurus ya gak apa-apa, ya. Santri itu kalau kurus enak. Anak ini nyesel jadi lemu. Ya. Pengennya enggak lemu, itu terpaksa lemu. Nah, sekarang berusaha ya apa caranya kurus lagi. Tapi sulit. Ya. Atau enggak makan sehari tetap lemu. Ya enggak apa-apa lah santri gemuk, cuma ya kalau biasa-biasa itu kurus enggak apa-apa. Ada alasan, apa kok kurus ya? Saya ini sedikit makan, banyak baca. Oh, top sih. Kita pulang gemuk. Loh, mondok sama gemuk, paling mangan tok ya. Nah, kan gak enak kan? Ya. Jadi mempersedikit makan, taklilul ghada, makan sedikit. Ini bukan promosi ya, ngirit enggak ya, kalau dia mau makan terserah. Coba ya ocok teman-teman lah, nah, gitu ya. Yang penting jangan lapar. 3 kali kan sehari, insya Allah tidak mati kan ya. Wa sholatul lail, sholat malam. Sholat malam, ya kan? Walaupun 2 rakaat sebelum subuh, kalau lebih malam tidak apa-apa, lebih bagus lagi, 2:30, jam 3, 3:30. Kalau jam 4 mepet ya. Apalagi wis assalatu wassalamu alaik, wis ajak ngarep sholat malam. Ya, ente wudu wis dur sudah, tidak mungkin nutut. Sholat malam. Wa qiraatul Quran, juga membaca Quran itu juga termasuk min asbabil hifd. Termasuk penyebab gampangnya hafalan. Sering banyak Quran. Kila disebutkan dalam riwayat laisa syai' azyad lil hifd min qiraatil Qur'ani nadran. Wa qiraatul Qur'an nadran afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadran. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang lebih azyad, lebih menambah lil hifd hafalan, lebih menambah hafalan min qiraatil Qur'ani nadran, daripada baca Quran dengan melihat. Nah, jadi kalau kita baca Quran melihat, walaupun kita sudah hafal tetap melihat ya. Karena melihatnya saja sudah pahala. Kita tidak baca, cuma melihat ini pahala sebenarnya. Dan lebih utama, loh, kalau gitu hafalan saya kayak apa? Ya tetap tidak masalah. Kita hafal, baca Quran dengan melihat tetap utama. Hafalan kita ini ya untuk nanti untuk Allah Ta'ala, bukan untuk orang lain, bukan untuk sombong-sombongan. Gitu ya. Kalau kita memang ya hafal Quran, kemudian kita baca tidak melihat, tidak membaca Quran, nanti ujung-ujungnya kesombong. Iki lho rek aku, tanpa lihat wis iso.
Nah gitu. Kecuali darurat, nggak ada Quran di satu tempat, kita mau baca, nah itu dibaca dengan tanpa melihat. Tapi selama ada Quran kita tetap melihat walaupun kita sudah hafal. Oh ya. Dalam rangka tadi itu supaya lebih menjauhkan diri dari sifat ujub. Nanti dilihat orang cek ketok dia hafalnya. Dilihat orang cek ketok dia ini enggak lihat lah hafal, masya Allah gitu, jangan. Maksudnya gitu ya. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran nadran dengan melihat itu afdal, lebih utama, ya kan? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada firman Nabi, ada sabda Nabi, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu amali ummati, paling afdalnya amalnya umatku adalah qiraatul Qur'ani nadran, membaca Quran dengan melihat. Ini. Jadi walaupun hafal tetap dia melihat. Kemudian berikutnya ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam faqala li akhi ayu syai'in wajadtahu anfa qala qiraatul Qur'ani nadran. Melihat atau bermimpi, ya di sini artinya bermimpi. Bermimpi Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi, kepada sebagian saudaranya setelah saudaranya meninggal, dia melihat fil manam. Ini lanjutannya. Melihat fil manam artinya mimpi dia. Mimpi mimpi salah satu saudaranya yang telah meninggal. Faqala liyahi, bertanya kepada saudaranya, ayu syai'in wajadtahu anfa, apa yang engkau temui, sesuatu yang lebih manfaat. Apa sesuatu yang lebih manfaat yang kau temui ketika sudah meninggal? Faqala, maka menjawab orang yang saudaranya yang sudah meninggal tadi, qiraatul Qur'ani nadran, baca Quran dalam keadaan melihat, itu yang lebih manfaat daripada yang lainnya. Wa yaqulu inda raf'il kitab bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ini ada deh di tulisannya Habib Alwi ya. Ada ini. Jadi di tulisannya Habib Alwi ada, antum baca. Wa yaqulu, dan membaca ketika raf'il kitab, mengangkat kitab, mau baca kitab gitu ya, ketika bawa kitab, bismillah, baca bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ini bacaan. Ini juga bacaan yang memudahkan hafal. Kita bawa bawa kitab, baca ini, ditulis. Kemudian wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan membaca setelah setiap selesai salat maktubah salat fardu ya. Setelah selesai membaca salat fardu, setiap salat fardu membaca, kalau supaya mudah hafal ya, membaca amantu billahi al-wahidil ahadi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Amantu billah, artinya tadi ada kulli harfin, sejumlah kulli harfin, sejumlah kulli harfin, semua huruf, kutiba yang telah ditulis, wa yuktabu, dan akan ditulis, abadal abidina, selama-lamanya, wa dahrad dahirin.
Jadi baca ini bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ada kulli harfin, sejumlah ya, sebanyak semua huruf kutiba yang telah ditulis oleh siapa? Ya oleh makhluknya Allah Ta'ala, ya kan? Jadi seandainya nulis huruf berapa jumlahnya, nah, kita niat baca dzikir tadi sejumlah itu. Wa yuktabu, dan apa atau tulisan yang bakal ditulis, yang belum ditulis, yang akan ditulis. Abadal abidina, selama-lamanya. Wa dahrad dahirin, dan sepanjang masa. Ini maksudnya niat ya, niat kita baca, niat sebanyak itu. Bagaimana pahalanya? Ya insya Allah Allah bakal nulis sebanyak itu pahalanya, gitu ya. Kemudian wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan membaca setiap selesai salat fardu amantu billah. Ini amantu billah al-wahidil ahad ya. Wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Aku beriman pada Allah al-wahid ya, ya wahid yang maha satu, al-ahad ya sama nih ya, ahad yang esa, wahdah dia sendiri Allah Ta'ala, la syarikalah tidak ada sekutu baginya, wa kafartu, dan aku mengkufuri, aku maksudnya aku mengkufuri terhadap Tuhan selainnya, maksudnya gitu. Bima wa kafartu, dan aku mengkufuri atau menghindari tidak beriman bima siwahu terhadap Tuhan yang selain Allah ya. Wa yuksiru sholat ala nabi, dan memperbanyak selawat pada nabi ya, ini juga yang akan menyebabkan banyak hafal, mudah hafalan adalah memperbanyak sholawat pada nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu dzikrun lil alamin, fa innahu dzikrun lil alamin, karena salawat itulah gitu ya, yang menjadi dzikrun lil alamin, untuk seluruh alam. Qila syi'run, dikatakan dalam sebuah syair. Ini syair ini syakatu ila waqi, karena ada kata-kata waqi, berarti waqi ini berarti gurunya Imam Imam siapa? Asy-Syafi'i. Berarti ini apa namanya? Syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah salah seorang yang jenius, yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW bakal menjadi seorang yang alim, yang ilmunya ini akan menyinari dunia. Nah, gitu ya. Jadi ilmunya ini menyebar kepada seluruh dunia. Dan ini salah satu-satunya imam madhab yang mendapatkan isyarah dari Nabi. Kata Nabi, dia orangnya ini adalah dari keturunan Quraisy, gitu ya. Masih kerabat dengan Nabi. Enggak ada lagi kecuali Imam Syafi'i. Karena yang 4 madhab, yang 3 itu dari selain Quraisy. Yang Quraisy hanya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Lah, beliau ini orang yang jenius, termasuk hafalan-hafalan juga jenius gitu ya. Bahkan ketika beliau dari Mesir mau ke Madinah, mau belajar ke Imam Malik, ingin mempelajari muwatta'nya Imam Malik. Beliau di perjalanan bawa muwatta', dihafal sampai ke majelisnya Imam Malik, sudah hafal tuh muwatta'. Jadi ketika belajar itu sudah hafal. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Malik semuanya dihafal, nggak ada yang tersisa sedikit pun. Nah gitu. Tetapi walaupun demikian, Imam Syafi'i ini juga pernah hafalannya terganggu. Nah, gitu ya. Pernah hafalan terganggu. Apa dikatakan? Ini riwayat ya, riwayatnya beda-beda. Dikatakan jadi pernah Imam Syafi'i itu berjalan di suatu saat berjalan melihat tumit atau ada mengatakan betisnya seorang perempuan yang tanpa sengaja melihatnya. Nah, gitu ya. Jadi tanpa sengaja melihat.
Kalau tidak sengaja melihat, dosa apa enggak? Tidak dosa. Ya, tapi bagi kita tidak dosa, bagi beliau-beliau ini dianggap dosa. Ya kan? Disebut apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ya kan? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau di hadapan orang-orang baik itu ada apa? Seperti kita kan orang baik kan, insya Allah. Itu sebuah kebaikan bisa jadi di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabin, itu bukan kejelekan, bukan kebaikan, justru kejelekan. Kan tadi salah satu tadi itu melihat auratnya perempuan tanpa sengaja, satu sekali melihat itu tidak apa-apa, nggak dosa, ya kan? Karena ada dalilnya, an-nadratul ula lak wan nadratus saniyah alaik. Nah, itu dalilnya. An-nadratul ula lak wan nadratus saniyah alaik. Penglihatan pertama lak milikmu, rezeki gitu ya. Rezeki kalau nanti tanpa sengaja melihat perempuan misalkan, sekali lihat enggak sengaja, itu rezeki. Wes, setelah itu udah paling melihat lagi itu baru dosa. Ya, kita melihat perempuan, setelah kita tutup mata, loh, perempuannya kok ajib sih, gitu ya. Delok meneh, ini baru dosa dua kalinya. Yang tadi pertama kalinya itu rezeki, enggak ada dosa. Maka kata Nabi, an-nadratul ula lak wa nadrah hasaniyah alaik. Imam Syafi'i ini enggak sengaja melihatnya, tapi karena mengingat kedudukan beliau ini sangat tinggi di hadapan Allah, walaupun tidak sengaja, ini suatu kesalahan, gitu ya. Sehingga waktu itu Imam Syafi'i ini yang tadinya hafalannya itu luar biasa, rusak hafalannya gara-gara melihat tumitnya perempuan atau ada mata betisnya perempuan yang tanpa sengaja dilihat. Ya apa kalau kita keluar delok perempuan, gitu ya. Ya apa ini? Makanya ketika beliau dalam keadaan demikian lupa ya, jadi hafalannya itu sangat terganggu, beliau menyenandungkan syair kepada gurunya. Wahai Syekh, katanya, syakautu ila Waki'. Kata beliau, syakautu, aku mengadu kepada Waki', kepada Syekh Waki', su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku. Padahal ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu kalau menghafal gitu ya, jadi kalau menghafal lembaran satunya ini ditutup, ya. Takut apa? Takut ibarat semerawut gitu ya, ndak fokus. Kenapa? Karena dilirik itu bisa hafal gitu ya. Kalau kita kan enggak kan, kita mentelang sampai melotot matanya enggak hafal-hafal. Imam Syafi'i beda. Jadi cukup dilihat, baca tuh udah hafal sudah. Makanya ditutup hafalan, baru nanti dibuka supaya urut hafalannya. Kita bukan Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tapi Syafi'i biasa. Tapi tetap beliau melakukan kesalahan menurut ya, sekelas beliau ya, bukan sekelas kita, karena itu melihatnya tanpa sengaja, hafalannya rusak, menjadi jelek. Maka syakautu ila Waki', aku mengadu kepada Imam Waki', Syekh Waki', su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tirkal ma'asi, beliau dikasep, maka beliau langsung memberi petunjuk kepadaku untuk tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Maksiat apa ini? Yaitu yang melihat tumit yang tak sengaja itu, ya. Nah, kalau kita ya apa ini? Kita sengaja loh ya melihatnya. Makanya hafalan kita ini ya tadi tuh ya, bangun 1000 yang rusak 1 entek kabeh, ya, brodol gitu ya. Apalagi kita tidak pernah menghafal, lihat terus, waduh. Ya apa? Bayangkan gitu ya. Fa innal hifdha fadlun min ilahi. Nah, karena hafalan itu fadl dari Allah. Hafal itu adalah fadl min Allah. Itu anugerah dari Allah. Kita hafal itu anugerah dari Allah.
Atau ada mengatakan final ilma. Iya. Final hifdha fadlun min ilahi. Ya. Hafal itu adalah fadl anugerah dari Allah min ilahi. Wa fadlullahi, dan fadl Allah itu la yu'ta, tidak diberikan li'asi pada orang yang maksiat. Nah, kalau ahli maksiat karena hafal itu adalah fadl Allah, pemberian Allah, Allah enggak akan mengasih kepada orang yang ahli maksiat. Sulit untuk menghafal gitu ya. Kemudian wasiwaku wasyurbil asal, dan juga bersiwak. Bersiwak juga menyebabkan mudahnya hafalan. Faedahnya banyak. Mudah hafalan, juga giginya bersih kalau kita siwakan. Wasyurbil asal, minum madu. Wa aklul kundur ma'as sukar. Wa aklu ihda wa 20 zabibah hamra kulli yawm ala rik yurisul hibd. Nah, ini sudah hampir jam 5. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.